warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Profesor Dr. Umar Siddiq alias Bapak Guritno. Mungkin Bapak Umar Siddiq ini belum paham kalau kita sudah paham semuanya ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Ar-Rahim yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan cuaca juga cerah. Ini menandakan kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah tadi setelah sholat kita bisa berdoa bersama untuk kesembuhan kakanda saya, yaitu Ibu Nani Komari. Semoga dengan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bu Nani bisa sembuh seperti sedia kala, bisa kumpul lagi dengan kita di sini, bisa menikmati pengajian, mengkaji pengajian, menikmati hidangan-hidangan yang disediakan. Bu Nani ini adalah orang baik ya, sehingga insya Allah nanti kita doakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau saya ngomong terus nanti dikira saya ustadznya ya. Pakaian ini ya kan, butuh ya. Jadi rasanya agak bijaksana kalau terlalu panjang lebar. Iya betul. Jadi hari ini adalah tausiah dari Bapak Profesor Bapak Guritno berjudul Muhasabah Diri. Ini luar biasa, nanti akan kita kupas tuntas bersama Bapak Profesor Dr. Bambang Guritno SI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amma ba'du. Jamaah buka bersama ya, maghrib bisa di Mushola Ar-Rahim Perumahan Harris dengan yang dirahmati Allah semuanya ya, ibu-ibu dan bapak semuanya. Yang utama mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita. Yang paling ringan syukur kita dengan ucapan bisauni alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena bisa istiqomah di mushola ini untuk ngaji bersama-sama, tausiah buat buka bersama ya di mushola ini. Tentu itu satu harapan agar kita memulai rahmatnya ya, karena rahmat itulah yang akan membawa kita kepada satu ilmu, di mana ilmu ini adalah modal dasar, modal utama seseorang untuk bisa memasuki pintu gerbang akhirat ya, pintu gerbang akhirat dengan nyaman dan selamat. Allahumma amin. Ya, jadi pintu akhirat yang pertama yang kita masuki, semua manusia, baik yang kufur, baik yang fasik, baik yang musyrik, semua akan mau tidak mau, suka tidak suka, masuk gerbang pintu akhirat pertama, yaitu alam barzah. Ya, namanya menakutkan ya, alam barzah. Belum menakutkan, tapi bagi orang beriman, jangan takut dengan mati, takutlah setelah mati. Nah itu loh, takutlah setelah mati. Artinya ada satu nilai dasar secara filosofis bahwa
Mati itu sudah menjadi sunat, wah semuanya semua. Tapi apa bekal kita setelah mati itu, gitu kan? Nah, itu bisa nyaman, bisa indah, bisa susah, bisa pedih, dan tergantung dari amal kita semuanya. Yaitu modal dasar kita setidaknya tiap Senin malam ini kumpul di musola ini, ya, untuk buka bersama, untuk mengkaji bersama-sama. Itu yang pertama, ya. Syukur pada Allah. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa judul muhasabah diri ini dari takmir. Jadi saya tuh hanya peracik, peracik atau penjahit. Jadi judul yang dibentuk takmir biasanya 2-3 hari sebelum hari Senin itu dikirim ke saya. Terus kemudian saya terjemahkan dalam satu bentuk ayat dan hadis ini. Karena apa? Nabi bersabda, taraktu fikum amroini wamtadilu ma tasakum bihilah. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Barang siapa yang hidupnya itu selalu berpedoman pada Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah atau hadis yang sahih, maka orang itu tidak akan sesat hidup di dunia ini, memasuki itu gerbang akhirat, dan nanti di yaumul kiamah tidak akan sesat. Masya Allah, mudah kan mudahnya? Hanya itu saya yang dua, pegang Quran dan hadis, makanya itu, ya. Begitu. Kalau pada malam ini ada judul muhasabah diri, ini saya uraikan karena ini namanya cuma tausiah singkat untuk buka bersama. Ini kalau kita bicara muhasabah itu mengevaluasi diri kita ini sejauh mana perbuatan amal yang kita lakukan 24 jam. Coba ibu yang itu dicek pribadi masing-masing, ya. Apakah selama kurun waktu 24 jam itu diuraikan untuk apa saja, ya? Yang mana yang paling banyak? Ini yang penting, ya. Karena disitulah mulai kita bisa mengevaluasi diri atau muhasabah diri. Kalau kita bisa paham dengan muhasabah diri, berarti kita sudah termasuk mencoba menghisap diri kita. Tiap hari kita hisap diri kita nih. Karena Nabi katakan dalam hadisnya, di sini dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu tiap hari menghisap dirinya, dievaluasi. Ibadahku gimana hari ini? Silaturahimku gimana hari ini? Sedekahku gimana hari ini? Infakku bagaimana hari ini? Hubunganku dengan tetangga apa hari ini? Di kantor bagaimana hari ini? Itu kan menghisap diri, menghitung. Oh, tadi kurang baik aku mentak-mentak stafku misalnya, gitu ya. Aku tadi bicara keras misalnya. Itu termasuk menghisap diri. Maka langsung apa yang dikatakan? Astagfirullahaladzim. Sehingga ucapan itu langsung hilang. Langsung hilang. Oh, aku sempat menyakiti tetangga atau teman, maka saya salaman, dihalalkan, ya, dihalalkan. Maaf saya tadi silah, kan? Ini namanya menghisap diri. Barang siapa, kata Nabi, kalau sudah terbiasa menghisap diri tiap hari, ya, maka nanti di akhirat hisapnya tuh ringan, timbangannya jadi nyaman, ya, ditimbang tuh di yaumul mizan tuh jadi enak gitu. Tapi kalau nggak pernah menghargai diri karena gengsi, karena gengsi untuk salaman, untuk minta maaf macam-macam, maka hisapnya kan berat. Nek beratnya dunya iso ditanggung, iso tidak turun konco-konco tonggo-tonggo sanak keluarga. Tapi kalau sudah di akhirat, masing-masing mandiri, tidak ada lagi bisa tolong-tolong. Istri ra iso nulung anak, bapak tidak bisa nolong istri, tidak bisa nolong cucu, ya, apalagi tetangga. Dihisap, di yaumul hisab itu sendiri-sendiri, ya. Nah, kapan ada syafaat? Ada syafaat ketika sudah divonis si fulan itu
ternyata timbangannya lebih berat jeleknya. Sehingga ketika masuk di Yaumul Sirat adalah hari di mana semua orang akan melewati jembatan Sirat antara Yaumul Masar dengan Yaumul Jaya atau dengan surga, di bawahnya ada neraka. Nah, ketika jatuh itu, maka siapa yang punya teman si fulan ini jatuh ke neraka? Saya, ya Allah, dia suka ngaji dengan saya di Masjid Taklim Mushola Ar-Rahim. Itu jauh-jauh dari perumahan Kutilang. Contoh nih Pak, contoh ya. Pak Toib itu dari Medan. Contoh. Iya kan, contoh saja. Oh iya, angkat oleh Allah. Tapi sudah merasakan panasnya api neraka. Tentu kita semua tidak berhak masuk neraka dulu, tadi udah disab cucu ya. Nanti tak tolong Pak. Ya, jangan sampai kita masuk barang sedetik pun di neraka. Karena sedetik di neraka itu sama dengan 16 hari. Sedetik di neraka itu 16 hari di neraka, ya loh. Sejam di neraka sama dengan 83,3 tahun. Bayangkan, ya. Itu hitungan di akhirat nanti. Begitu, dengan mengkasih seperti ini, harapan kita cinta Quran, cinta hadis, cinta sesama. Ini adalah bagian dari kita menghisap diri. Kembali ke pokok persoalan, ibu-ibu, bapak sekalian, 24 jam sehari semalam kita uraikan. Kira-kira saya nanya Pak Ifta dulu, berapa lama istirahatnya Pak? Dari 24 jam itu berapa lama istirahatnya Pak Ifta? Wah, saya itu berapa jam ini saya itu kerja terus kok Pak. Siang malam. Ya, saya istirahat 2 jam lah Pak. Istirahat 2 jam? Oh enggak, siang loh. Siang, malamnya ya 5 jam. 5 jam, ya. 5 jam. 7 jam berarti. Pak Arka berapa kira-kira istirahat malam untuk istirahat? Kita sampel. Mulai tidur jam 9. Oh, jam 9 tidur. Bangun jam? Jam setengah 3. Oh, lama sekali tuh. Cukup lama ya tuh. 7 jam. 11, 12, 13, 14. Ya, 5,5 jam. 5,5 jam. Betul. Ibu-ibu coba hitung masing-masing ya. 24 jam itu dikurangi istirahat malam berapa sisanya? Katakanlah seperti Pak Iftar rata 5 jam. Betul, 5 jam istirahat malam. Berarti 24 dikurangi 5 berapa? 19 ya, 19. 19 itu dipakai untuk ibadah berapa kira-kira? 17 rakaat. Ada rawatibnya, ada tahajudnya, ada duhanya, kira-kira 1 jam? Lebih? 5 kali sholat kali 10 menit. 5 kali sholat berapa? 5 menit? 10 menit ya. 10 menit? 10 menit. 5 menit kali 5, 50. 50 tambah rawatibnya ya katakanlah 5 5 jam. Ya 2 jam. 2 jam beda. Berarti masih 17 jam. Ya. 17 jam itu dipakai untuk apa? Rata-rata menurut survei dipakai untuk muamalah. Muamalah. Jadi ibadahnya itu hanya 2 jam, istirahatnya 5 jam, muamalahnya semuanya ada berapa? 17 jam. Ibu-ibu, bapak-bapak, survei membuktikan bahwa yang membuat banyak dosa manusia itu adalah angka 17 jam. Berhubungan dengan orang itu muamalah, berbicara dengan orang lain itu muamalah, ya, menolong orang itu muamalah, berdagang itu bagian dari muamalah, ya, jalan-jalan, kuliner, macam-macam itu bagian dari muamalah. Jadi 17 jam itu tidak bisa tahu adalah muamalah, dan sumber dosa yang utama adalah muamalah. 17 jam, hati-hati. Ini kita akan mencoba mawas diri atau muhasabah yang diminta oleh takmir ini. Muhasabah diri itu yang dihitung adalah 17 jam. Kenapa? Betul? Ada yang murang, ada yang ngajar, ada yang kerja sibuk seperti Pak Haji Kumari, Pak Sifta, Pak Ika, kita sibuk dengan muamalah karena punya usaha ini itu macam-macam. Ini kalau nggak hati-hati kita akan kepleset
wasyahadat tadi betul. Maka tiap detik kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu selalu diucapkan agar kita tidak kepleset kepada sesuatu yang mau amal kita menjadi buruk, ya. Hisabnya berat nanti, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa saben hari, kemudian bangun sudah mendengar azannya Pak Karjono, wah itu udah enak. Ada Pak Karjono, kemudian kita juga siap-siap ke masjid, ya, tahajud dulu, kemudian ke masjid. Bagi yang wajib ke masjid, bagi bapak, bu, ibu di rumah tidak apa-apa, ya. Tapi kalau ada mahramnya, mahram suami atau anak laki, ya, itu ke masjid baik, ya, ke musola baik. Tapi kalau nggak ada mahramnya, memang Islam lebih baik di rumah, ibu-ibu, ya, itu artinya soleh, ya. Begitu dengan sholat di masjid berjamaah, ini bagian dari menabung panen pahala kita, ya, 27 derajat, betul nggak? Berjamaah. Kemudian perjalanannya itu berapa langkahnya dihitung. Pak Ifta kesini kira-kira 100 langkah, maka ada 100 kebaikan yang dipetik oleh Pak Ifta. Ada 100 keburukan yang dihilangkan dari diri Pak Ifta. Itu sebagai langkah itu. Bayangkan Allah begitu, ya, membarukan orang masjid. Kalau 5 kali kita ini ke masjid dengan 100, sudah berapa banyak kemuliaan kebaikan yang diberikan oleh jamaah itu, masjid, ya, dan keburukan yang dihilangkan, enggak? Apalagi ditambah di masjid kita tadarus, ya. Meskipun sekarang ada tadarus online, ya, ibu semuanya, tapi ada tadarus di sini nilainya lebih mulia karena memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah aman amabila hiwal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu memakmurkan masjid itu adalah bagian dari panen pahala kita, ya. Yaitu bagaimana yang kedua, tiap hari kita ini ilmu tenaga kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di mata Allah adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wah, kita dagang, ya. Kita sudah berapa kali buka di sini pakai dekriu. Ini bagian dari panen pahala, ya. Jangan dikira ada berapa kertas dibagikan ini kehilangan, enggak, justru hari ini Pak Hefta mengirim dekriu 25 dus, ya. 20 dus. 40. Oh, 40. Nah, coba 40. Panitianya ngerti. Ya, belum nanti gantian, saya tahu Pak Haji Komari juga begitu, Pak Haji Kasor begitu. Berganti-ganti ini sebenarnya kita iri dengan beliau bertiga ini. Karena Pak kita nggak bisa kirim apa ini snack, gitu ya. Tapi beliau bertiga ini sebagai ahlinya juga nggak, kalau ada kita nggak ada yang makan juga nggak bisa bersedekah. Iya. Gue soal Pak, timang dewe. Ya, double ya pahalanya. Jadi sama-sama yang ahlinya dan yang tamu ini sama-sama dapat pahala. Amin. Jadi kembali ke pokok masalahnya, bahwa sedekah itu yang terbaik adalah diberikan ketika pagi hari kita pergi ke masjid, gelap-gelap ke masjid, ya, nggak ada orang melihat, kemudian tangan kita yang kanan memberikan, tangan kiri itu nggak melihat, ya, gitu kan? Jadi artinya sedekah itu yang paling baik di waktu subuh, di mana orang masih tertidur, kita bangun untuk bersedekah. Itu pahalanya tinggi sekali, ya. Menyertai apa? Menyertai hadis Nabi, ya, bahwa rokaatul fajri khairu minad dunya ba'da fiha. Itu artinya sahih.
waktu fajar adalah waktu yang terbaik, yang melebihi kebaikan dengan dunia dan isinya. Jadi orang yang kaya adalah orang yang selalu melestarikan sholat fajar. Oke, ibu paham ya, sholat fajar itu apa? Sholat qobliyah subuh. Itu sholat fajar qobliyah subuh 2 rakaat itu janjinya itu ya, jadi lebih mulia dari dunia dan isinya. Kapan diberikan? Bukan di dunia, bukan. Itu harus diberikan Allah yang nanti masuk di yaumul kiamah diberikan itu. Ya. Jadi kalau gitu hadisnya Nabi mengevaluasi diri sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan terhadap Allah. Maksudnya berangan terhadap Allah ini apa? Dia selalu berharap pada Allah, kemurahan Allah, pemberian Allah, tapi dia nggak pernah usaha, Pak. Kira-kira gimana? Orangnya malas ke masjid enggak, ya. Nanti siang dikit dia jalan-jalan di perempatan jalan. Itu orang malas, Pak. Ya, bisa kuat fisiknya, jalan-jalan nyanyi-nyanyi. Itu nanti berharap pada Allah. Ya Allah nggak akan memberikan sesuatu pada orang seperti itu kecuali hanya sekedar pemberian orang yang lewat itu, nggak akan bisa kaya hatinya, ya. Karena orang malas. Kemudian Umar bin Khattab pernah menganjurkan umat muslim untuk bermuhasabah diri sebelum hari penghisapan tiba. Dalam perkataannya, hisablah diri, ya tadi saya sampaikan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dirimu untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu di yaumul akhir. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang cerdas, karena tiap hari kita hidup dunia ini menghisab dirinya saat masih ada kehidupan ini. Ya, jadi baik sekalian, topik hari ini adalah bagaimana kiat-kiat kita bisa menghasab diri kita masing-masing yang seperti saya katakan. Kemudian ada 3 pointer yang saya sampaikan di sini, bahwa menghisab diri itu punya 3 dimensi, yaitu pola ibadah kita yang kita perbaiki, kemudian pola muamalah kita, dan yang terakhir diri pribadi. Di sini dikatakan dengan istilah hablum minallah wa hablum minas wa hablum minafsih. Jadi bagaimana diri kita pada Allah, pada sama manusia, dan untuk diri kita sendiri gitu. 3 hal ini yang menjadi pokok persoalan. Oleh itu, mari sama-sama yang ringkas dan padat mengisi acara buka bersama ini selalu dimanfaatkan untuk menambah bekal di akhir untuk mengkasih Daud, karena hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.